Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra yawma la yanfa'u malun illa yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbis salim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin atau min khardal min kibrin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam satu majlis yang agung, dalam satu majlis yang mulia atau majlisul ilm. Sekali lagi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Risalah, satu bentuk surat yang dikirimkan kepada kawannya, beliau mengingatkan, wahai saudaraku, sesungguhnya engkau akan senantiasa di atas kebaikan selama kamu masih mau belajar dan mengajar. Jadi selama kita ini masih mau belajar, selama kita ini masih mau menuntut ilmu, atau juga selama kita ini masih mau mengamalkan ilmu kita, insya Allah kita akan senantiasa di atas kebaikan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsadakumullah. Kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majelis yang kita hadirin, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan hadirnya kita di tempat ini semakin berkualitas, semakin meningkat ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ingatkan sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita beribadah dengan sungguh-sungguh hingga akhir hayat kita. Makanya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu, taat tunduklah kamu kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, hingga ajal mendatangimu. Di sisi yang lain, ikhwani fillah arsadakumullah, ketika kita ini beribadah kepada Allah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, maka di sisi yang lain mari kita hadirkan rasa khauf, rasa khawatir kalau apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbis salim. Yauma la yanfa'u, pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta yang kamu miliki, anak-anakmu yang memiliki kedudukan tinggi, ya, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah illa kecuali siapa saja yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, selamat dari syirik, selamat dari ujub, selamat dari berbagai macam dosa.
Makanya ikhwani fillah arsadakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita masih akan mengkaji daripada kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu namanya kitab Al-Fawaid, ya, dimana kita akan melanjutkan. Kalaulah pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji kaitannya tentang sebab-sebab manusia itu masuk ke dalam neraka. Kemarin kan begitu ya. Jadi kemarin kita bahas sebab di antara manusia itu masuk dalam neraka itu pertama adalah yang masuk dalam pintu syubhat, ya, melakukan ibadah tetapi dia tidak punya dasar, tidak punya ilmu hingga dia tersesat. Atau yang kedua, ya, kuatnya syahwat sehingga dia meninggalkan ilmu yang sudah ia ketahui hingga dia menjadi manusia terlaknat. Itu kemarin seperti itu, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dari pintu marah. Apa? Ketika seseorang itu tidak mampu mengendalikan emosi, tidak siap menerima takdir dari Allah, maka akan muncul dalam dirinya benci terhadap ketetapan Allah atau tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Ini pintu-pintu yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Selanjutnya ikhwani fillah arsadakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji kaitannya tentang tema baru, kaitannya tentang faslun min alamatis sa'adati wal falah, yaitu pasal berkaitan tentang tanda-tanda, alamat-alamat, tanda-tanda sa'adah wal falah, alamat-alamat orang itu nanti akan bahagia dan akan sukses nanti di akhirat. Berarti kebalikannya juga, ya, tentang alamatu min sakawati, ya, juga kebalikannya alamat-alamat orang-orang yang nanti akan celaka dan masuk dalam neraka. Kenapa ini perlu kita kaji? Ikhwani fiddin arsadakumullah, karena kita ingatkan sekali lagi bahwa hati-hati, ya, ketika kita hari ini tekun ibadah, ketika kita ini sering hadir di tempat-tempat pengajian, ketika amal kita ini sudah lebih baik daripada yang lainnya, ya, khawatir kemudian masuk dalam diri kita sifat-sifat yang itu bisa merusak amal-amal ibadah kita. Makanya tadi saya sampaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbis salim. Nanti pada hari kiamat tidak bermanfaat harta yang kamu miliki, ya, anakmu yang sukses, kecuali siapa saja yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka ikhwani fiddin arsadakumullah, maka kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Ya, cirinya apa? Orang itu nanti akan selamat, akan sukses nanti di akhirat. Yang pertama, ciri orang itu nanti akan bahagia. Yang pertama adalah annal abda kullama zayyada fi ilmihi zayyada fi tawaddu'ihi wa rahmatihi wa kullama zayyada fi khaufihi wa hadrihi. Ini ciri yang pertama. Apa itu ciri orang itu yang akan sukses, akan bahagia? Yang pertama, annal abda, seorang hamba, kullama zayyada fi ilmihi, ya, setiap kali bertambah ilmunya, setiap kali bertambah pengetahuannya, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi titelnya, ya, zayyada fi tawadu'ihi, semakin bertambah tawaduknya. Hati-hati loh Pak, kadang-kadang titel itu jadi fitnah, ya, gara-gara nggak disebut titel itu bisa marah. Boleh titel ini regoni larang, entek duit akeh, oh, masa aku duit titel radi sebut. Kadang juga sama, nggak disebut Pak Kaji itu juga marah. Aku kaji itu nunggu pirang-pirang tahun tur ngetokke duit akeh, kan begitu ya. Banyak terjadi, ya. Dia bangga dengan titel yang ada.
Padahal di sini dikatakan annal abda kullama zayyada fi ilmihi, seorang hamba setiap kali bertambah ilmunya, zayyada fi tawaddu'ihi wa rahmatihi, maka semakin bertambah tawaduknya dan semakin bertambah sayangnya kepada yang lainnya. Hati-hati loh Pak. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini loh ya. Jadi kalau untuk diri sendiri dia ketat, untuk diri sendiri dia ketat, tapi kalau untuk orang lain dia itu banyak memberikan rahmat, banyak memberikan maaf. Jangan sebaliknya. Ya, saya ulangi ya. Jadi ciri dia, jadi kaitannya dengan rahmat itu ya. Kullama zayyada fi ilmi zayyada fi tawadui. Bertambah ilmunya semakin bertambah tawadunya dan semakin bertambah rahmatnya. Ya. Ya tadi ya, tambah ilmunya semakin tambah tawadu, semakin dia itu ya memiliki sikap andap absor yang bagus. Ya, jadi memiliki sopan santun yang lebih bagus. Ya. Makanya ikhwani fiddin arsadaqallah, maka kalau ada orang yang memiliki akhlak yang jelek, kalau itu berasal dari orang yang tidak berpendidikan itu maklum. Saya ulangi ya, jadi kalau orang tidak berpendidikan kok orang duwe sopan santun itu maklum. Tapi kalau ada orang berpendidikan kok nggak duwe sopan santun itu bahaya itu. Bahaya itu. Itu bisa merusak ya kependidikan dia. Makanya ikhwan fillah arsadaqallah, maka Rasul itu banyak maklum. Ya, banyak sekali yang dimana orang-orang Badui itu kadang itu datang itu minta surbannya Rasul, langsung ditarik itu. Sampai Rasul itu hampir ketekek. Tapi apa? Karena tahu ini orang Badui, Rasul maklum wong jenenge wong orang nggak berpendidikan. Jadi banyak maklumnya. Banyak maklumnya. Ya, jadi ini ikhwan fillah arsadaqumullah, ini kaitannya dengan persoalan ini. Makanya ikhwan fillah arsadaqumullah, maka kaitannya dengan ya ini bertambah ilmunya, bertambah tawaduknya, maka Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Risalatul Mu'awanah wal Mudoharah wal Muwadharah ya, menjelaskan bahwa kaitan dengan tawadhu, wa min amarati tawadui kubul khumuli wa karahiyatus syahirati wa kubulil haqqi mimman jaa min syarifin aw wadiin wa minha ma'ah mahabbatul fuqara'i wa mukhallitatihim wa mujalasatihim wa minha kamalul qiyami bihukukil ikhwan hasbil imkan ma'a syukri man qama minhum bihaqqihi wa udri man qassara. Ini sekali lagi. Jadi ciri orang itu dikatakan tawadu. Ya, tambah ilmunya semakin tawadu itu cirinya gimana? Yang pertama hubbul khumul. Dia itu cinta yang biasa saja. Ya, hubbul khumul. Jadi pokoknya itu ya, walaupun dia itu titelnya dhuwur, ya, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, pendidikannya tinggi, tapi dia itu biasa saja. Biasa saja. Hubbul khumul. Ya. Kebalikannya apa? Wa karahiyatus syahirah. Benci menjadi orang yang masyhur, terkenal. Karena kadang-kadang kalau orang itu pendidikan tinggi kan kepengennya terkenal. Neng kampung kepengennya di depan sendiri. Saya kan berpendidikan, saya kan profesor, saya kan dokter, kudune neng arep dhewe begitu. Tapi kalau di sini ya namanya tawadhu tadi. Ya. Hubbul khumul, ya. Jadi kalau kita katakan adalah ya cinta kesederhanaan, cinta biasa, benci keterkenalan, ya. Kemudian
Yang ketiga, wa qubulul haqqi mimman jaa bihi min syarib aw wadi'in. Yang ketiga, ya, dia itu siap menerima kebenaran mimman jaa bihi, yang datang dari orang-orang yang rendah, yang datang dari orang yang rendah, orang yang di bawahnya, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak berpengetahuan, orang yang melarat, ataupun datang dari orang-orang yang derajatnya lebih tinggi dari dia. Pokoknya apa? Kalau itu memang kebenaran, ya, maka dia siap menerima. Tolong hati-hati Pak, kadang-kadang ini repot Pak, karena kadang-kadang kalau orang itu sudah merasa pinter, itu kalau sing ngeleke dari bawah itu sering di sepele nih, atau karena dia merasa lebih tinggi, lebih tua, itu kadang-kadang yang ngeleke anake itu ora dikatalah apa le, kowe ngerti apa. Hati-hati loh ya. Walaupun kadang betul itu, ya, karena dia lebih kecil, umurnya lebih di bawahnya, kemudian kadang-kadang dia menyepelekan, walaupun itu benar. Lah kadang-kadang hal seperti ini itu berat, iya. Siap menerima kebenaran yang datang dari mana saja itu berat, iya. Ini kita ingatkan sekali lagi, ya. Jadi ini yang ketiga, qubul haqqi. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, maka kita ingatkan kayak kasus ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar. Dulu kaitan dengan sujud sahwi itu, atau sholat duhur ketika keliru, itu sahabat yang lainnya nggak ada yang berani mengingatkan, kan begitu toh? Sahabat yang lain itu diam. Tapi bahasanya itu ada di antara sahabat itu wongnya sing kurang sopan. Jadi dia tanya langsung, ya Rasulullah, apakah sekarang ini sholat asar itu jadi 2 rakaat? Atau memang Anda lupa? Loh. Ini kan berarti kalau wongnya rapate dua akhlak kan ternyata malah lebih kendel. Tapi karena yang disampaikan itu benar, kemudian Rasul bilang, ya sahabat, apa betul yang disampaikan Dzul Khuwaisirah ini? Betul ya Rasul. Rasul mengerjakan. Ya, jadi memastikan bahwa apa yang dikatakan itu betul-betul, ya, itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini kita ingatkan, ya. Jadi kembali kepada apa namanya tadi, qubul hakimi man jaa min syarif, ya, au min wadiin, atau siap menerima, ya, kebenaran baik datang dari orang atas ataupun dari bawah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa minha mahabbatul fuqara, dan di antara ciri orang itu akan beruntung adalah walaupun dia itu kedudukannya tinggi, walaupun dia itu pangkatnya tinggi, walaupun titelnya tinggi, ya, dia tetap cinta kepada orang-orang fakir. Jadi cinta kepada orang fakir. Hati-hati loh, jadi ikhwan fillah, karena kadang-kadang, ya, jujur, kadang-kadang ketika kita pendidikan kita itu naik, status ekonomi kita naik, itu kadang-kadang kita ini bergaul dengan orang di bawah kita, kadang punya sikap canggung. Canggung apa Pak? Keko. Hati-hati loh, keko. Iya. Kadang keko ngomong apa. Hati-hati loh ya. Ini hati-hati loh ya. Jadi kadang-kadang kemudian timbul tadi, atau kadang-kadang punya perasaan nggak level. Hati-hati ya. Jadi agak muncul sifat sombong. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, walaupun beliau itu seorang nabi, maka luar biasa, ya, ketika beliau itu duduk dengan orang-orang miskin itu, ya, tidak ada bedanya dengan orang, ya, orang kaya ya biasa, orang miskin biasa. Jadi Rasul itu masya Allah, ya, jadi tawaduknya seperti itu. Tawaduknya Rasul itu seperti itu. Ya. Mahabbatul fuqara wa mukhalitatihim, dan bergaul dengan mereka biasa, ya. Tolong, apalagi kalau kita hari ini, ya, jadi masya Allah, ya,
apalagi kalau kita hari ini sudah menjadi orang terkenal, menjadi pejabat tinggi, kadang-kadang mau bergaul dengan orang bawah itu banyak pembatas kadang-kadang loh ya. Banyak batas, wong lagi jadi bupati itu kadang-kadang harus kumpul dengan ya orang miskin itu kadang-kadang. Makanya apa? Ya kadang-kadang perlu sekali orang-orang seperti itu kadang ya nggak usahlah ketika dia itu sidak itu datang ngomong-ngomong ya sudah, yang penting dia itu pokoknya ya bergaul benar, ngecek langsung, nggak usah bilang-bilang. Supaya apa? Nanti tidak muncul bahasanya pencitraan kan begitu ya. Sudah, kalau memang mau kunjung ya kunjung biasa. Nggak usah disyuting. Kalau memang itu datang dalam rangka memperbaiki, dalam rangka ini, ya, jadi itu lebih baik, dan itu lebih dekat dengan mereka, bisa langsung merasakan mereka, bagaimana susahnya mereka, itu seperti tawadhu itu seperti itu, ya. Jadi bergaul dengan mereka, wa mujalasatihim, dan duduk bersama mereka. Insya Allah, ini diantara sifat tawadhu, makanya penting, ya. Karena kalau kita ini kan belum kaya sekali, makanya kan kita biasa Pak ya. Tapi kalau kita kaya banget Pak, omai magrong-magrong, tumpaan itu mobil sing mewah-mewah itu kadang-kadang itu arep kumpul karo orang biasa itu ada perasaan canggung gitu loh ya. Ya begitu, oke. Jadi ini seperti itu. Ya. Ini diantara ciri tawadhu. Selanjutnya, wa minha kamalul qiyami bi hukukil ikhwan hasbil imkan ma'asyukri. Kemudian juga ikhwan fillah arsadakumullah, ya. Ciri yang lain, ciri tawadhu itu adalah ketika dia itu membantu temannya, atau kalau kita katakan dia sudah menyanggupi untuk melakukan sesuatu kepada kawannya, maka itu ia tunaikan dengan sempurna. Iya. Iya, hak-hak saudaranya itu ia penuhi dengan sempurna. Ya, itu seperti itu dimanapun dia berada. Begitu juga ketika ada ya orang lain yang dibutuhkan tenaganya, maka ia juga ia tunaikan haknya dengan sempurna. Ia ucapkan terima kasih dengan bahasa yang santun. Itu begitu, ya. Jadi kalau dia itu sedang bahasanya itu wis urusanmu tak tanggung, gawean wis tak rampungi, itu betul-betul dilaksanakan dengan sempurna. Tapi kalau dia itu mempekerjakan saudaranya, maka ia tunaikan juga hak saudaranya dengan sempurna. Itu begitu. Kemudian yang terakhir, ya, wa udrun man qasira. Begitu juga kalau ada ya saudaranya atau orang yang di bawahnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kok nggak sempurna, maka dia banyak maklum. Tolong Pak, karena kadang-kadang itu kalau kita nyuruh orang inginnya itu sempurna, tapi kalau kita nenek kekurangan nih, ragelem dicacat. Gitu ya. Jadi ini kadang-kadang kita tidak adil. Kalau orang lain itu supaya pokoknya inginnya itu harus sempurna, ya. Sehingga ketika ada salah sedikit tidak ada maaf. Ya, tapi kalau dia melaksanakan kadang-kadang sak penake dhewe, maka nggak boleh. Jadi orang yang ulama, orang yang berilmu itu ketika ada orang yang di bawahnya itu ada kekurangan, ketika dia sudah melaksanakan semaksimal mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, ya, ada ketidaksempurnaan dalam melaksanakan tugas karena minimnya ilmu, maka itu ia maklumi sambil ia betulkan dengan cara yang bijak, bukan malah salah-salahnya disengen-sengeni, bukan. Jadi begitu ya. Iya, jadi dia ya begitu juga kalau ada orang yang di bawahnya itu masih banyak melakukan kemaksiatan, dia banyak maklum.
Sebagaimana sebagaimana ketika ya ada seorang, ya ini kita ingatkan sekali lagi, jadi kalau untuk dirinya itu berlaku ketat, tapi kalau untuk orang lain yang di bawahnya, ya dia agak maklum tapi juga sambil diberi pengarahan. Sebagaimana suatu saat ya ada salah seorang wanita ahli ibadah, seorang ahli ibadah warok, ya, yang kerjaannya dia itu adalah menenun pakaian. Itu suatu saat ketika ada tentara di malam hari itu lewat sambil membawa obor, itu kan terang, maka itu ia gunakan itu untuk ya menenun dengan cepat, sehingga apa, dia irit lampu nih karena enek penerangan melalui tentara-tentara yang lewat itu. Kemudian setelah dia selesai, dia bingung, lah ini hukum hasil tenunan saya itu halal apa haram? Ini bagi orang berilmu ya. Maka kemudian datang kepada dia seorang mufti, dia tanya, ya Syekh, saya ini punya satu masalah, yaitu kan pekerjaan saya itu menenun pakaian, atau bahasanya kita mungkin hari ini jahit Pak ya, jahit atau widah. Ya, kemudian ketika ada tentara lewat, itu saya gunakan untuk ya menyelesaikan tenunan saya. Pertanyaannya, ini hasil tenunan saya itu halal atau haram? Maka karena seorang mufti ini tahu yang bertanya ini adalah orang alim juga warok, dia mengatakan untuk Anda Bu hukumnya haram. Untuk Anda hukumnya haram. Karena apa? Karena Anda mengambil hak dengan cara yang tidak benar. Ini kan lampunya orang lain. Jadi dia ketatnya seperti itu. Ya, jadi ini. Ya, beda dengan ya kasus ketika ada orang-orang khawarij yang bahasanya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang secara ilmu itu telah kafir. Maka suatu saat ditanyakan kepada Syekh Ibnu Taimiyah, ya Syekh, bagaimana kaitannya dengan orang-orang itu, orang-orang khawarij itu? Kira-kira apakah mereka sudah kafir apa belum? Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalau yang melakukan itu adalah saya, kalau yang melakukan itu adalah saya, maka saya telah kafir. Karena yang melakukan itu orang-orang seperti itu, ilmunya di bawah saya, maka saya nggak berani mengkafirkan. Jelas ya? Ya, kayak kita umpamanya kalau kita hari ini iya, secara sengaja meninggalkan sholat karena kita harus ngerti. Mungkin kalau kita, menurut saya, kalau saya kafir. Tapi kalau wong ngaji-ngajinan nggak sholat, saya nggak berani mengkafirkan dia. Kenapa? Wong dia nggak ngerti kok. Jadi begitu ya. Jadi ini tawaduk seperti itu. Ya, jadi kaitannya seperti itu. Ya. Ini ikhwani fillah arsadakumullah. Ini kaitannya dengan tadi ciri-ciri tawaduk. Ya, jadi wa'udrin man qasirah. Tapi kalau ya yang melakukan kesalahan itu orang yang kapasitas ilmunya di bawahnya, maka ini ia banyak memberikan maklum. Makanya ikhwani fillah arsadakumullah, maka ya para ulama mengingatkan kepada kita yang dikatakan tawaduk. Tawaduk itu prinsipnya adalah ya sebagaimana pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan hal tadruna mat tawaduk. Ini Imam Al-Hasan Al-Basri pernah bilang kepada murid-muridnya, ya, apakah kamu tahu apa itu tawaduk? Maka beliau mengatakan at-tawadhu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu alaika fadlan. Yang dikatakan tawadhu, ada itu Pak, yang dikatakan tawadhu itu apa itu? Ya, an takhruja min manzilika, ketika kamu itu keluar dari rumahmu, ketika kamu itu melihat ada orang yang lebih tua umurnya dari kamu, maka dia mengatakan, wah bahagia betul orang itu. Karena apa? Berarti dia lebih banyak amal solehnya.
Karena dia lebih tua berarti lebih duluan banyak melakukan kebaikan. Beda dengan saya. Kalau saya ini umurnya belum banyak, berarti belum banyak melakukan kebaikan. Tapi kalau dia melihat ada orang yang umurnya di bawahnya, dia mengatakan, nak, wah kamu itu bahagia betul. Kenapa? Karena kamu belum banyak melakukan dosa. Beda dengan saya lebih tua, berarti saya akeh dosa nih. Wah itu namanya tawadhu begitu. Jadi kalau begini penak Pak, tidak ada sifat sombong dalam dirinya. Ini namanya tawadhu. Itu seperti itu. Ya, makanya kaitannya dengan maka kebalikannya tawadhu itu adalah sombong, kan begitu ya, kebaliknya sombong. Makanya hati-hati ya, jadi jangan sampai karena pendidikan, karena status ekonomi, jabatan menyebabkan kita ini sombong. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, mangkanat maksiatu fi sahwati farijun lau at-taubah fa inna Adama alaihi salam asa mustahiyan fastaghfara faghfarolah fa idza kanat maksiatu min kibrin fakhsha alaihi laknat fa inna iblisa asa mustakbiran fal'an. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, siapa saja yang maksiatnya karena syahwat, ya, berbuat maksiat karena syahwat, ya tadi loh ya, jadi umpamanya kan banyak sekali, ya kadang-kadang ada orang itu meninggalkan sholat karena syahwat, atau orang yang minum khamr karena syahwat. Kenapa kamu itu kok belum bisa meninggalkan khamr? Ya karena dia masih mengatakan khamr itu isein enak gitu loh ya. Kenapa kamu kurang bisa ninggalkan rokok? Ya karena tadi lebih ya. Pokoknya yang ngerti rokok itu sih kemecer begitu loh ya. Ini kan karena syahwat, ya. Jadi dikatakan di sini ya. Siapa saja yang maksiatnya karena syahwat, maka taubat akan membebaskan dirinya. Ya dengan taubat itu insya Allah, ya itu dimaafkan oleh Allah. Contohnya apa? Seperti Adam itu kan karena mendekati buah khuldi kan karena syahwat. Sebaliknya, ya, fa idza kanat maksiatu min kibrin, tetapi apabila seseorang itu melakukan maksiat karena sifat sombong, lawan daripada tawadhu, khawatirlah karena laknat Allah akan menimpanya. Jadi kalau orang itu melakukan maksiat itu karena sombong, hati-hati loh Pak. Sombong itu walaupun dia salah mesti iya nggak mau tobat dia. Mau ngapain? Saya nggak kok. Ya. Ada sifat nggak mau menyadari. Iya. Contohnya siapa? Ya. Contohnya adalah ingatlah bahwa iblis itu berbuat maksiat karena sombong atau takabur. Maka Allah pun melaknatnya. Hati-hati loh Pak. Iya, makanya kalau kita ini insya Allah wong Jawa itu gampang jaluk ngapura. Maksudnya pandang cepat. Iya, yang cepat apa nih? Lileh. Beda Pak, kalau orang sombong itu pokoknya itu, ya dia menahan diri. Karena apa? Dia mengapa saya nggak salah kok, ngapain jaluk ngapura? Kalau begitu, oke. Ini bedanya seperti itu, ya. Selanjutnya ikhwani fillah arsadakumullah, ya. Maka Yahya bin Ma'in pernah berkata, ini beliau menjelaskan tentang Masya Allah sifat tawaduknya Imam Ahmad bin Hambali. Beliau mengatakan, ya, aku tidaklah pernah melihat orang yang semisal dengan Imam Ahmad bin Hambali. Maknanya sifat tawaduknya. Kenapa? Aku telah bersahabat dengan beliau selama 50 tahun, namun beliau sama sekali tidak pernah menyombongkan diri terhadap kebaikan yang ia miliki, ilmu-ilmunya yang ia miliki. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, ini sekali lagi ini mengingatkan kepada kita kaitannya tentang
ciri pertama daripada seorang itu dikatakan akan bahagia itu adalah ya ketika dia bertambah ilmunya, semakin bertambah tawaduknya, ya, dan semakin dekat dengan lingkungannya, semakin luas rahmatnya. Tapi sebaliknya, ciri orang-orang yang akan celaka annahu kullama zayyada fi ilmihi zayyada fi kibrihi wa tihihi. Ya, ciri orang yang akan celaka semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah sombongnya, dan semakin bertambah congkaknya. Makanya sedikit kita ingatkan kepada kita, maka Ibunda Aisyah mengingatkan kepada kita, pesannya beliau dengan pesan bahwa ketika seseorang itu sudah menganggap dirinya itu baik, hati-hati. Kalau ada orang itu sudah menganggap dirinya baik, hati-hati. Ya, sesungguhnya dia itu adalah orang yang jelek. Hati-hati loh ya. Jadi kalau kita ini menganggap diri kita paling baik, paling apik, hati-hati. Berarti kita ini adalah orang yang jelek. Maka ini yang harus kita waspadai. Makanya kaitannya dengan sombong ini, ya, atau juga yang lainnya. Sabda Rasul mengingatkan, laulam takunu tudnibuna khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dalika al-ujub. Artinya apa? Sekiranya kamu tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, tadi Pak. Jadi orang yang tekun beribadah itu juga bisa bahaya. Jadi kalau orang itu gawean ibadah, hati-hati loh ya. Kenapa? Nanti dia akan muncul sifat ujub. Wah, aku sing paling aku sing paling swarga dewi. Wah, hati-hati ya. Maka dikatakan di sini, ya, maka saya khawatir kamu akan terjerumus lebih besar daripada dosa, yaitu apa? Ujub. Maka ini ikhwanifidin arsadakumullah, ini yang kita ingatkan dalam pertemuan ini, ya. Jadi kita sudah masuk yang pertama, kaitannya tentang ciri orang yang akan bahagia adalah tawaduk. Tambah ilmunya, tawaduknya, tambah ilmunya itu tambah dia itu rahmat, ya, cinta kepada sesamanya. Dan ciri orang yang celaka, tambah ilmunya, tambah sombongnya, dan tambah congkaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari sifat-sifat ini, khususnya kita ini ya, yang sudah ngaji lama, orang yang sudah aktif di masjid, orang yang sudah tekun beribadah, hati-hati nggih. Tetap selama ini yang harus kita hadirkan bahwa saya bisa seperti ini karena rahmat Allah. Ini betul-betul rahmat, bukan karena kepinteran saya, kepandaian, tapi ini betul-betul rahmat Allah. Maka harus kita betul-betul kita syukuri, dan ya kita, kemudian yang kedua, kita doakan kepada saudara-saudara kita yang lainnya, kalau mereka itu belum bisa seperti kita, ya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera membukakan hati mereka semuanya. Ini ikhwanifidin arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.